Oke, bentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di, bentar. Halo? Halo? Kita di sesi 14 ini kita akan melanjutkan, game yang kemarin. Terutama saya ingin membahas tentang, penggunaan UI text ya, dan nanti, menambahkan obstacle sampai selesai hari ini. Jadi yang pertama kemarin, ada masalah ketika saya klik kanan pada bagian hierarki tidak muncul UI, ternyata saya cek ada aset yang belum ada Unity UI. Jadi kalau teman-teman Unity UI sudah ada, harusnya ketika klik kanan di sini akan ada UI. Jadi kemarin saya terpaksa menggunakan score dan ininya menggunakan, mekanisme teks yang lain sehingga tidak muncul. Oke sekarang, kita review lagi kemarin sudah sampai mana. Sudah sampai sini. Bentar. Jadi kemarin kalau saya coba jalankan oke, ketika sampai sini dia game over. Dari game controller-nya saya ubah dulu. Tadi game over text-nya belum ada soalnya. Saya save, saya jalankan. Nah, dia langsung game over ya. Tapi teksnya tidak muncul, tapi meskipun, sudah kita persiapkan di sini dari game control ketika game over, maka, tampilkan game over text. Itu tidak muncul karena kemarin saya salah menggunakan, jenis teks yang seharusnya digunakan. Saya akan coba, lanjutkan, saya akan ulangi bagian teksnya, kemudian kita lanjut ke masalah obstacle. Jadi teksnya itu kita harus menggunakan klik kanan, ada UI, kemudian pilih teks. Nah, ini secara default akan munculkan canvas, teks, dan event system. Untuk saat ini kita tidak membutuhkan event system ini, jadi silahkan teman-teman bisa mendelete event system, tinggal klik delete. Kemudian teks ini yang akan kita ubah menjadi score ya, saya akan beri nama menjadi score text. Oke. Kemudian, skor ini di mana posisinya sih? Saya akan coba lihat dengan tekan tombol F di sini, akan terlihat ya bahwa UI-nya tuh segini. Ini nggak perlu kita resize, kita tinggal ikuti saja di sini. Itulah kenapa pentingnya, menampilkan, tab scene dan tab game ini secara berdampingan ketika membuat game 2 dimensi. Karena bukan cuma 2 dimensi, 3 dimensi juga yang membutuhkan UI berbasis teks. Hampir semua game berbasis teks. Jadi ini adalah layout standar, sebaiknya, best practice-nya seperti ini. Dapat dilihat di sini, saya menggunakan, ininya, saya bisa menggeser-geser ini, kemudian teman-teman lihat efeknya pada bagian tampilan gamenya ini. Ini saya akan geser ke tengah ya. Misalkan ini 0, 0, 0, 0. Kemudian, 0, 0 di tengah ya. Kemudian saya ganti font-nya menjadi yang ini, Luckiest Guy. Kemudian ukurannya saya perbesar juga. Kemudian overflow-nya kita nggak apa-apa overflow dari sisi horizontal dan vertikal. Kemudian warnanya kita ganti menjadi warna, putih, supaya terlihat. Kita akan posisikan teksnya nanti agak di bawah. Lalu alignment-nya ini posisinya tengah, ini juga tengah, kemudian ini Y-nya kita geser menjadi ke bawah ya. Di bawah di sini. Oke. Lalu kita beri isi teksnya adalah score titik 2, 0. Oke. Itu untuk teks skornya. Kemudian berikutnya kita tambahkan juga teks, game over ya. Game over, saya akan duplicate saja ini, duplicate, kemudian ini saya beri nama, game over text. Oke. Ini dia numpuk dengan ini ya. Saya akan geser dulu posisinya menjadi ke atas atau ke tengah lah sini.
Di atas saja deh, soalnya nanti posisi bird-nya ada di tengah, jadi supaya tidak, saling bertumpukan saya posisikan di atas, saya beri isinya, game over ya, seperti ini, mungkin ukurannya lebih besar, supaya lebih, terlihat ya, di sini. Kemudian, setelah tulisan game over, saya ingin menambahkan juga tulisan, itu apa, duplikat lagi. Ini, eee, restart. Jadi supaya dia mengetahui jika restart itu harus ngapain. Saya jadikan child dari game over-nya karena mereka akan muncul bersamaan ya. Jadi saya jadikan child aja, kemudian saya ketikkan, lab to restart. Lab to restart, saya maksudnya kemarin sesuai petunjuk cara kita yang sudah kita lakukan yaitu, eee, kita harus flap, harus mengepakkan sayap, harus tekan tombol klik untuk melakukan restart. Font-nya akan saya perkecil, seperti ini saja, kemudian saya atur posisinya supaya pas segini. Ups, saya tadi lupa. Saya masih menekan tombol play. Oke, saya akan ulangi dengan cepat proses tadi. Saya hapus. Saya rename. Kemudian ini saya core. Oke, saya perbesar. Ininya saya overflow-nya saya perbolehkan. Font-nya saya ubah menjadi Lucky Sky. Warnanya saya ubah menjadi warna putih. Kemudian posisi saya turunkan menjadi di bawah. Di sini. Oke. Tadi saya lupa menonaktifkan tombol play ya, sehingga seluruh yang, saya lakukan editing ketika proses play itu tidak tersimpan. Sekarang saya duplikat lagi. Ini namanya game over text. Saya ubah posisinya menjadi di atas. Oke, kira-kira segini. Saya ubah game over. Kemudian saya perbesar ukuran font-nya. Ini tengah, ini tengah. Posisi Y-nya menjadi segini. Jangan lupa tadi saya ubah posisi tengah, juga tengah. Oke. Lalu saya duplikat ini untuk menambahkan, restart ya. Restart text. Restart text. Kemudian saya ganti tulisan ininya menjadi, flap to restart. Saya ganti ukurannya, saya kecilkan. Saya ubah posisinya menjadi di sini. Oke. Oke, saya save. Saya akan hapus, yang sebelumnya ya, yang skor yang ini. Ini saya akan hapus. Kemudian posisi game over juga ini saya akan hapus. Saya akan gunakan yang baru saja sudah kita buat di kanvas ini ya. Tapi yang perlu diingat, pada game controller kita membutuhkan info mana game object dari game over text-nya. Saya akan drag and drop ke sini. Lalu saya nonaktifkan game over text karena dia baru hanya akan aktif ketika sudah terjadi game over. Oke, kita coba jalankan. Seperti ini. Saya klik terus ya, saya coba game over kan.
Udah muncul game over, flap to restart. Ketika saya klik lagi, dia langsung restart ya. Oke. Teksnya sudah selesai, sekarang kita akan coba lanjutkan dengan menambahkan obstacle. Jadi kita akan tambahkan obstacle. Kita akan tambahkan obstacle dengan aset-aset yang sudah ada di sini. Oke, kita akan kembali ke view utama, main kamera, saya double klik. Saya akan kita skip dulu UI-nya. Jadi kita akan coba lihat di bagian sprites. Ini pada bagian sprites. Bentar, ini kemarin ada di manakah foldernya? Nah, di sini bagian sprites itu ada column ya. Column kita tambahkan ke bagian scene. Nah, tidak muncul di sini kenapa? Karena dia jangan lupa di sini sorting layer kita ubah menjadi ke background. Dan kita ubah ininya menjadi 000. Lalu kita geser Y-nya menjadi di bawahnya kira-kira seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Inilah. Kayak ada effortnya. Ini saya column bagian bawah, kemudian saya akan duplicate. Saya rename menjadi column up. Oke, kemudian kita akan coba rotate supaya dia posisinya di bagian atas. Saya nolkan dulu supaya tidak bingung itunya. Rotate-nya adalah rotate sumbu Z ya. Nah, rotate seperti ini. Itu kita ketikkan 180. Oke, lalu kita ubah posisinya menjadi kira-kira di sini. Oke, kemudian kita akan tambahkan M3 object. Kita beri nama columns. Kemudian kita drag and drop ini menjadi child-nya supaya menjadi satu. Mengontrolnya sekalian gitu. Background, oke. Sekarang kita tambahkan dulu box collider 2D untuk mendeteksi apakah si bird-nya sudah berhasil melewati column-nya atau belum. Ya, ini pada sini pada columns. Tambahkan physics 2D, kemudian box collider 2D. Ini posisinya di sini ya. Kita akan coba atur ini 000. Sorry, bukan yang ini, yang ini. Posisi si ininya. Kita atur ini Y-nya di sini. Kemudian ini posisi X-nya ada di sini. Jadi kita pastikan dia sudah melewatin kolomnya. Kira-kira sebesar ini deh. Ya. Jadi untuk dia akan menambahkan skor. Mendapatkan skor ketika sudah berhasil melewati kolomnya. Size-nya segini, oke. Saya perbesar. Jadi dia sudah bisa melewati, kita langsung mendapatkan. Kita berikan skor untuk pemainnya. Ini perhatikan ya, ini collider-nya di sini. Kemudian kita akan menggerakkan si seluruh kolom ini. Jadi jangan lupa ketika kita membutuhkan menggerakkan suatu objek, kita harus menambahkan rigid body itu di ini.
Kemudian tipikal body-nya bukan dynamic tapi kinematik. Kita akan mengontrol pergerakannya menggunakan script. Saya save dulu. Kemudian ini posisi kita geser dulu deh ya. Posisi supaya bisa kita cek apakah dia sudah bekerja belum kira-kira di sini. Kira-kira di sini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan script untuk mengatur kolom. Kita beri nama columns. Ya. Oke. Sudah muncul. Kita perhatikan di sini muncul kolom ya. Kita pindahkan ke My Asset bagian script supaya tidak berantakan. Kemudian saya akan buka Rider. Script column. Defaultnya seperti ini. Kemudian kita pindah juga ke game control ya. Game control kita akan tambahkan satu fungsi baru untuk membuat mekanisme score. Public void bird score. Public void bird, maksudnya dia berhasil membuat skor gitu ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara ketika dia menabrak. Kemudian jangan lupa kita tambahkan default. Sorry. 0 ya defaultnya skornya. Kemudian jika dia terjadi game over maka tidak menampilkan skor. Jika dia game over maka langsung return tanpa memberikan nilai apa-apa. Kemudian tapi jika tidak game over itu skornya kita naikkan. Ya, isi dari skor kita naikkan. Saya save dulu. Saya update. Kita harus menampilkan hasil skor itu pada UI. Jadi saya perlu menambahkan untuk mekanisme untuk mengontrol UI. Unity Engine UI. Ya. Kemudian kita tambahkan misalkan teks ya. Public. Tipenya teks. Kemudian namanya adalah score text. Public namanya teks, kemudian lalu kita isikan, kita update isi dari teks tersebut. For teks, isi teksnya sama dengan skor, spasi, kemudian kita tambahkan skor dari nilai skornya ya, variabel skor. Titik to string, kita ubah dia ke string. Berapapun nilai variabel skor, dia akan tampilkan ke dalam teks tersebut. Sekarang kita kembali ke pengaturan kolom. Kita akan hapus ya.
Kita akan bikin fungsi baru, private void, kemudian namanya adalah onTrigger to D. Kita bikin fungsi, maksudnya ketika dia memasukin area trigger, maka dia akan tertrigger. Oh iya, lupa. Saya kembali ke sini dulu. Ini perlu ada rigid body ya. Kemudian dia ini ya, si box collider ini dia menjadi trigger. Ini menjadi trigger karena kita akan membuatkan scriptnya tadi. Di sini. Saya reload. Ini kita harus bikinkan variabel baru. Kita harus mendeteksi, memasukkan collider 2D. Kita beri nama other. Kemudian get komponen dengan tipenya bird. Jadi jika si bird ini ada, jadi kita pastikan dulu si birdnya ada. Artinya tidak nol ya. Harus saya save. Maka kita game control instance, kemudian jalankan bird score. Ya, jadi jika birdnya ini belum died, akan menjalankan bird score yang ada di sini. Ya, jadi kalau dia menabrak si collider tadi, dia akan menjalankan bird score. Saya refresh. Kemudian cek pada bagian game controller. Game controller itu ada di sini. Oh ini ada baru ya. Tadi baru game over text, sekarang ada field baru, score text yang harus kita isi. Kita silakan drag and drop score text yang ini. Score text ini drag and drop ke sini. Oke. Saya save dulu. Kemudian saya coba jalankan. Oke, ada yang terlupa ya. Jadi apa yang terlupa? Di kolomnya nggak ikut bergerak. Game over aja total. Jadi kita tambahkan pada bagian kolom script yang yang kemarin sudah kita ubah, yaitu adalah scrolling object. Jadi kolom ini harus menjadi objek yang ikut bergerak. Oke, kita coba jalankan. Itu berhasil melewati, terus skornya bertambah ya. Skornya bertambah. Terus over. Saya stop play dulu supaya tidak lupa. Saya save. Kemudian kita akan langkah berikutnya, kita akan meng-create si ini secara otomatis. Siapa si kolomnya. Jadi kolom ini tidak akan kita buat secara manual ya satu persatu sampai, karena akan ada infinite. Jadi caranya bagaimana? Untuk membuat suatu game object menggenerate secara otomatis, kita perlu mengkonvertnya menjadi sebuah prefab. Jadi silakan pada bagian assets di sini kita buatkan folder baru, create folder dengan nama prefabs. Ini folder khusus ya, spesial. Jadi game object apapun yang kita tarik ke sana, dia akan berubah menjadi prefabs. Oke, kita coba klik ini.
Kita drag and drop ke prefab. Terus bisa dilihat ikonnya berubah ya, jadi biru muda, dan dia di folder prefab sudah ada column. Seperti ini column-nya. Yang ini bisa kita hapus karena nanti kita akan generate column-nya secara otomatis menggunakan script. Kita akan menggunakan script. Ini saya save dulu. Jadi di Unity ada konsepnya namanya object pooling. Jadi menggenerate objek secara otomatis. Kita akan coba generate, konsepnya adalah dalam satu waktu kita akan menggenerate 5 kolom ya, 5 kolom sekaligus sehingga terlihat area permainan seperti apa. Kemudian jika sudah terlewat, generate lagi, dan seterusnya. Jadi tiap kali menggenerate itu akan menggenerate satu-satu, cuman yang terlihat di layar tuh harus selalu ada 5. Yang muncul itu 3, mungkin 2 menjadi backup di sebelah kanannya. Oke, kita akan mulai. Bentar. Saya save dulu, saya cek dulu. Oke. Oke. Oke, saya akan mulai menambahkan dulu pada bagian game controller. Pada game controller kita akan menambahkan satu komponen baru dengan nama column spool. Jadi kita pull dari sebuah kolomnya. Column pull. New script. Kita buka. Kita rapikan. Masukkan ke my assets. Kemudian scripts. Lalu kita buka column pull. Mana column pull? Oke, kita buat dulu di bagian atas public variable ya. Kita tentukan dulu ukuran poolnya berapa. Kita tadi sudah tetapkan, kita akan menggunakan 5. Jadi dalam satu waktu ada 5 column yang di-generate. Membuatkan sebuah array. Membuat array seperti ini dengan nama columns. Kemudian pada bagian start kita mulai mengenerate kolomnya. Ini nilai atasnya adalah sebanyak column full size. Kita increment terus tiap kali for-nya dijalankan. Kemudian kita tambahkan, kita ambil ya dari objek yang sudah ada. Column prefab. Jadi yang akan di-generate dengan nama column prefab. Lalu di bawahnya kita akan membuat menentukan posisi. Private, menentukan posisi dari si column yang sudah kita generate.
objek full position. Nah, dengan new kita bikin objek baru ya. Dengan posisi adalah kira-kira di min 15, min 25. Ini kita lihat dari posisi awalnya tadi yang ada di scene kita. Nah, tiap kali for ini dijalankan, maka kita harus mengisi array dari columns ke i, kemudian kita casting menjadi sebuah game object. Kemudian kita instantiate column prefab dengan maksudnya ini nama prefabnya ya. Kemudian posisinya. Kemudian identitasnya. Jangan lupa titik koma. Kita tambahkan variabel berikutnya bertipe float. Sorry. Private float time since last. Jadi kita kapan harus melakukan spawning column berikutnya, yaitu nanti ada jeda waktunya. Kita bisa tentukan di sini jeda waktunya tiap berapa kali gitu. Public float, kemudian spawn rate, seberapa cepat kita melakukan spawning. Ini tiap 4. Kemudian kapan melakukan spawning di sini ya? Time since last spawn sama dengan time delta time. Game control, instance, game overnya sama dengan false. Jadi lakukan ini hanya ketika tidak terjadi game over. Dan time since last spawnnya lebih dari sama dengan spawn rate. Jadi kalau sudah lebih dari sekian, silakan generate kolom baru dengan posisi y-nya random. Jadi posisi x-nya tetap tek, selalu jedanya segitu, tapi posisi y-nya random. Akan buat lagi di sini public float, kemudian nilai minimum dari kolomnya adalah misalkan min 1f, kemudian nilai tinggi maksimum dari kolomnya harus kita tentukan juga ya. Kita akan membuat nilai random, tapi kita tentukan batas bawahnya dan batas atasnya. Ini 3,5. Kan tingginya 5 tadi. Ini kita ubah, kita ininya jadikan 0 lagi. Tiap kali 4 detik ya. Kita nolkan lagi time since last spawn-nya, karena kita baru aja spawn sekarang gitu. Spawn position. Kita coba nambahkan dulu di sini. Posisi spawn-nya di mana? Spawn position. Kemudian kita ubah di sini.
spawn position. X-nya ya, karena kita yang akan kita ubah-ubah posisi X-nya. Ya di sini spawn X position sama dengan random randomnya pada rentang ya terbatas ya. Kolom min, nilai minimumnya ya. Kemudian kolom max. Mana kolom max? Kolom max. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke, waktunya sudah ada. Spawn X position sudah ada. Kemudian kita posisi saat ini harus kita simpan. Kolom sama dengan 0. Oh, sorry, tipenya dia belum ada, tipenya in. Oke. Jadi ini menentukan posisi X-nya minimal berapa, maksimal berapa, tapi random. Bentar. Sorry, saya kebalik. Jadi posisi X-nya itu fix 10, posisi Y-nya yang harus kita random. Ini Y. Berarti karena ini variabel baru, kita perlu tambahkan ininya. Float. Ya. Kita bikin variabel baru dengan posisinya random antara min 1 hingga 3,5. Posisi X-nya fix 10. Tambahkan kolom yang baru terbuat, columns, current column, kemudian transform, position, sama dengan new, vector to spawn X position, koma spawn Y, spawn Y-nya itu yang random ya, Y position titik koma. Kemudian kita tambahkan current column plus plus. Jadi kita mengisi array pada indeks berikutnya. Jika current column lebih dari dengan sejumlah column full size-nya, kita tadi maksimal 5 ya column full size-nya. Maka kita ubah lagi menjadi current column sama dengan 0 lagi. Ya, jadi kalau sudah sampai lebih dari 5, kita nolkan lagi. Ntar saya save dulu, saya refresh. Saya akan coba cek di sini. Kemudian pada game controller ada lagi yang kosong ya. Column prefab ini mana? Column prefab itu ada di sini. Akan drag and drop yang ini. Yap. Oke, kita akan coba play. Play ya. Harus bertambah besar supaya saya bisa melihat. Seperti ini.
Bentar, ada yang terlewat. Posisinya di sini di luar. Saya save, saya coba jalankan. Bentar, ada yang terlewat. Saya cek dulu. Karena kolomnya tidak tergenerate nih. Mana saya klik ini. Dia sudah scrolling, sudah kolom script. Dan saya cek dulu ada terlewat di mana. Pada bird-nya sudah, pada column-nya juga sudah. Bentar ya, saya lihat dulu. Kapan dia mulai generate-nya? Sepertinya ada yang terlewat. Ada column pool, saya butuhkan column prefab, oke. Kemudian column pool size-nya 5 sama. Game object, span rate-nya kita ganti 3. Min 1, 3,5. Current column 0. Oke, ini saya terlewat di sini. Jadi pada startnya saya belum saya tentukan time since last spawn-nya adalah 0f. Kemudian kita harus membuat kolomnya. Tadi saya belum saya create. Columns adalah sebuah game object baru, ya, game object baru dengan nilai array-nya sebesar kolom pool size. Dari sini kita for-nya ya, for loop-nya berjalan, kolom ini dan seterusnya. Oke, saya save, saya refresh, saya kembali ke Unity, saya coba jalankan. Nah, itu sudah mulai tercreate ya. Ups, ini gimana cara lolosnya? Ya, randomnya terlalu besar. Oke, sudah berhasil, cuman nilai Y ini terlalu besar nih. Ntar saya cek dulu ya.
Saya pause, saya cek salah satunya, Y-nya mana Y? Ini Y antara min 0,3 sampai 0,4. Kenapa besar sekali? Y-nya itu antara 0,4 sampai 3,5. Bentar saya cek lagi pada skripnya, karena itu terlalu besar untuk 3 ya. Jadi seharusnya kalau misalnya yang ini saya ingin ubah, ini Y-nya adalah, oh ini minus 3 sampai, kita ubah aja ya. Harusnya tuh Y-nya antara, anggap di sini lah minus 5 sampai minus 8. Oke, kita akan ubah pada bagian script. Y-nya itu antara minimum, mana minimum? Minus 8 sampai minus 5. Oke, kita ubah. Kita refresh, kita coba jalankan lagi di Unity-nya. Masih terlalu tinggi ya. Harus saya cek dulu ada miss di mana. Oh ininya, kenapa ini tinggi banget? Spawn rate-nya 3, kemudian min 1F, 3,5F. Ntar saya kembalikan dulu. Min 1F, 3,5F. Ntar saya mau cek dulu. Untuk yang ini dia tingginya 0,2, ini 2, ini berapa min 25, ini belum ada.
Oke, saya coba evaluasi di sini. Jadi, objek pole position adanya di oke, tiap kali menggenerate ini, dia akan menggenerate column prefab dengan objek pole position ada di -15, Y-nya 25. Oke. Ini mungkin Y-nya saya ubah menjadi 0. Oke, ini masih play ya. Saya stop dulu. Saya kembali ke sini. Saya refresh. Saya kembali ke sini, saya coba jalankan. Sudah berubah belum? Untuk script bagian kolom, saya cek dulu. Kolom pool. Oke, udah berubah, kita coba cek. Tadi Y-nya terlalu tinggi. Oke, saya perkecil lagi. Misalnya Y-nya adalah min 10. Min 10 itu ke bawah ya. Oke, bawah benar. Saya refresh. Saya coba jalankan. Sudah berubah. Oke, sudah berubah. Oke, sementara kita cukup sekian dulu untuk masalah scoring. Sekarang saya akan coba lanjut dulu ke masalah ini per scoring. Oke, jadi masih 2 lagi ya di project ini. Saya mau coba ulangi dulu terkait build setting. Jadi nanti sambil mencari solusi dari 2 masalah tadi, jadi saya ada 2 hutang yang belum selesai, yaitu adalah mempositioningkan si kolomnya tadi terlalu tinggi. Saya masih cek dulu variabel mana yang berpengaruh. Kemudian yang kedua, ketika si bird-nya menabrak kolom, si tiang tadi harusnya dia game over juga. Ya, sementara ini kita masih baru ketika menabrak tanah baru dia terjadi game over. Saya akan skip dulu langsung ke build setting. Jadi ketika sudah di Android, nanti coba kalian sambil teman-teman coba lihat juga kalau ketemu script-nya duluan mana yang salah. Jadi bisa lakukan build duluan. Jadi saya mau remind lagi terkait build setting. Ini yang perlu diubah adalah nama company name-nya, nama perusahaannya. Saya bisa menggunakan nama sendiri saja, sehingga tidak berbenturan dengan aplikasi lainnya. Karena kenapa? Karena nama ini harus unik ketika akan diinstal di setiap handphone. Jadi anggap saja ketika teman-teman membuka misalnya Play Store ya, Play Store, kemudian coba diklik salah satu nggak bisa kebuka. Play Store misalkan WhatsApp. Nah, misalkan ini ya. Kemudian saya coba apps. Misalkan salah satunya ini ya, game. Ini akan menjadi application ID-nya. com.supercell.clash-of-clans. Nah, itu harus unik kalau ingin aplikasinya nanti di-upload ke Play Store. Nah, silakan diubah menjadi misalkan edugame Flappy Bird. Kemudian silakan ubah juga pada bagian publish setting nggak perlu. Sekarang ini di other setting, jangan lupa ininya dia akan otomatis berubah ya menjadi nama yang Anda tentukan di atas tadi. com.fatahnow.edugame Flappy Bird, harusnya nggak ada yang menyamain ini sih. Karena kalau nanti ternyata namanya sama,
misalkan sama dengan si Clash of Clans ini, dia akan bentrok ketika, teman-teman menginstal pada, handphone masing-masing. Dia akan melihat seberapa unik, ini harus unik dari, application ID dari suatu aplikasi. Ini sama ketika teman-teman membuat untuk aplikasi di, Android, di iOS maupun di Windows 10. Oke, sekian dulu untuk sesi 14 ini, kita akan lanjutkan pekan depan, atau kalau nggak pekan depan saya sudah nemu solusinya, saya akan share dulu deh projeknya ya di grup Telegram, supaya tidak harus tunggu pekan depan. Yang tadi akan saya share adalah, memperbaiki posisi Y-nya, posisi column-nya ketika di spawning, kemudian sama menambahkan, collider 2D pada kolom sehingga ketika si bird menabrak kolom dia akan, die. Kita mengeksekusi, function bird die. Oke, sampai situ dulu Pak Rida. Halo halo? Ya Pak, sampai situ dulu. Ya, silakan Pak. Saya mau menjawab dulu Pak dari pertanyaan dari, teman kita Afrah di grup ya. Itu untuk permainan gamenya kan kita bikin di Unity, sedangkan interface gamenya downloading screen, di Rider ya di Telegram, itu maksudnya, saya bingung kenapa dipisahkan, karena seharusnya memang, Rider itu sebagai sudah terintegrasi dengan Unity-nya. Jadi, eee, bukan, salah kalau pemahamannya membuat interface game dan loading screen di Rider, itu bukan. Justru Rider hanya sebagai fungsinya sebagai, script editor. Jadi sama sebenarnya si interface dan loading screen-nya pun akan kita buat juga di Unity. Cuman kalau misalkan, Afrah ini sudah membuat di Rider, saya pengen tahu dulu deh, nanti silakan di-share di grup ya, eee, yang sudah dibuat seperti apa, yang di Rider-nya, kemudian sampai menanyakan bagaimana integrasi di Unity itu, agak 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 tidak lazim gitu, Pak. Karena seharusnya kita membuat di Unity, kita buat, kita buat skrip baru di Unity, baru kita edit di Rider-nya. Seperti yang, 3 hari terakhir ini saya demokan, gitu. Ah, iya makanya juga itu pertama bingung pertama, keduanya setelah, jelas itu Rider, kok aneh terpisah, karena seharusnya mereka terintegrasi seperti yang saya demokan di video. Ya, ya betul, Pak. Oh ya, gimana, Pak? Kalau sebenarnya, eee, sekarang ataupun sebelumnya relatif mirip, Pak, karena, lazimnya kalau kami menggunakan, tugas besar membuat proyek game, memang, tetap, dia biasanya terintegrasi menggunakan GitHub, tapi kalau di Unity ada yang, untuk timnya ya, saya jarang memanfaatkan itu, saya biasanya langsung,
synchronize dengan, GitHub. Misalkan seperti ini, saya coba buka layar saya ya, saya share lagi, monitornya. Ini saya biasa menggunakan, GitKraken ini aplikasinya. Jadi, semua hal yang terupdate, pada laptop seseorang itu akan terupdate juga di, laptop temannya gitu. Cuman ya entar saya masukkan dulu. Jadi ini sebenarnya, next step-nya sih untuk, koordinasi dengan tim. Waduh saya lupa. Jadi, seluruh skrip itu tersimpan di, akun GitHub masing-masing. Akun kita masing-masing, kemudian dengan GitKraken itu dia, membantu, synchronize saja, akan memperlihatkan, siapa yang sudah sync, mana yang versi lebih baru, dan seterusnya. Saya akan tunjukkan log history-nya dan siapa yang sudah mengedit apa. Kemudian jika setelah itu ketahuan, oh ternyata yang dia edit nih salah, lebih bagusan yang diedit oleh saya misalnya kan, yang, tidak ada error-nya misalkan, itu bisa diatur dengan menggunakan Git ini, ya udah yang aktif yang versi yang mana. Ini contoh ketika saya bahkan develop sendiri pun saya gunakan Git, Pak. Jadi, tidak tidak multi orang ya, sendirian, terus saya gunakan Git juga, supaya tadi untuk menghindari ketika terjadi kesalahan, saya ngoprek ke sana kemari udah panjang gitu ya, akhirnya dapat kesimpulan, wah ternyata yang jalur oprekan saya ini salah ini, saya harus kembalikan ke, oprekan 3 hari lalu. Nah itu, dengan menggunakan Git ini enak, Pak, saya kembali ke versi sebelumnya, langsung, revert commit-nya dan seterusnya. Jadi semua editing setelah itu dibatalkan. Cuman masalahnya ini, biasanya yang di-support oleh Git ini lebih ke kodenya, Pak. Jadi, yang bisa kolaboratif kode, jadi kalau saran saya sih yang synchronize ke GitHub itu hanya kodenya, karena kalau dengan GitHub sangat powerful ya, bahkan terlihat pada baris mana editing dilakukan oleh siapa tuh sangat terlihat. Tapi untuk asetnya, aset visual dan suara dan lain-lain, dan video juga kalau ada, itu sebaiknya, synchronize menggunakan manual kalau saya. Saya sharing aja menggunakan, Google Drive. Karena yang saya up ke GitHub hanya skripnya saja, gitu. Itu kalau itu seandainya, mau editing-nya bareng-bareng, Pak. Tapi kalau mau sendiri-sendiri, jadi kalau saya sih ini rata-rata sekelompok berapa orang ya? 3, 3 ya? Minimal 3. Oke, kalau maksimal 5 mungkin ada, akan ada 2 mungkin ya, 2 orang yang, meng-handle scripting, itu bisa gunakan, GitHub untuk, synchronize, skripnya. Tapi kalau ternyata hanya 3 orang dan yang meng-handle scripting cuma 1 orang, saya tidak sarankan sih pakai GitHub. GitHub-nya untuk internal saja, untuk pribadi saja. Jika tadi ya ada kesalahan, ngoprek ya, udah 3 hari ngoprek nggak beres-beres, ternyata, "Oh ini salah di sini, saya harus kembali ke proses, 2 hari yang lalu," misalkan. Itu akan sangat membantu gitu. Tapi, tidak perlu di-share link GitHub-nya ke temannya, karena yang ngoprek hanya dia sendiri gitu. Yang di-sharing dengan temannya hanya folder Google Drive, sehingga teman-teman lainnya bisa, berbagi aset yang sudah mereka edit apa saja. Iya, ketik ulang, delete ulang, kemudian lupa ini kemarin pas 2 hari lalu jalan tuh yang mana ya yang sudah saya tambahkan, itu di sini lengkap historinya. Nah, GitKraken ini, terpisah, Kak. Pak, memang saking, kompleksnya pengurusan Git ini, Git itu kan mekanisme untuk, history, pada pemrograman ya, itu menggunakan standar Git. GitKraken salah satu aplikasi yang menurut saya sangat recommended, sangat lengkap fiturnya, berbasis visual juga ini terlihat, ini akan bagus kalau yang ngeditnya banyak sih. Ada foto siapa, oh ini selagi ngedit, ini lagi belum ada. Tapi kalau cuma sendirian ya cuma segini visualnya gitu. Itu, Git kan sebenarnya aplikasi berbayar, cuman kalau teman-teman sudah mengaktifkan fitur, student pack untuk GitHub, ini bisa memanfaatkan ini juga, Git versi Pro-nya, gitu. Versi Pro-nya.
Saya mengaktifkannya menggunakan tadi, menggunakan yang GitHub, Student Pack tadi. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Iya. Iya, Pak, memang harus diketikkan. Jadi nanti akan saya share, link tutorial lengkapnya yang dari, Unity Learn Premium ya. Itu sudah ada beberapa tutorial yang kemarin saya praktekkan, saya akan share tutorial lengkapnya. Tapi ada tips mendasar dari saya, jangan pernah copy paste. Nah gitu. Jadi supaya melancarkan, ketika teman-teman proses membuat variabel, membuat, if-nya, membuat kelas baru, membuat fungsi baru dan lain-lain. Itu nanti di website-nya sudah lengkap, ada video tutorial dan ada, skrip yang harus diketikkan. Tapi sebaiknya dilakukan, seperti yang saya lakukan tadi ketika mendemokan di video itu, ketikkan satu persatu, baris per baris sesuai, alur kebutuhannya. Kalau mau di-copy paste bisa, cuma nanti, sulit pahamnya, Pak. Iya, oke. Iya, Pak. Iya. Ya, sama-sama, Pak. Oh, Gate ya? Oke, oke. Iya, iya. Oke. Mungkin saya ada, sedikit Pak tambahan. Ya, jadi mungkin karena minggu depan mungkin kita nggak akan punya banyak waktu, saya akan lanjutkan juga di Telegram Pak, yang, projeknya setelah tadi kan, sebenarnya tinggal dikit, tinggal menambahkan, collider sama menambahkan, tadi ya menggeser kolomnya supaya tepat di posisinya. Nanti saya akan tambahkan di Telegram. Kemudian saya akan share, materi tutorialnya yang dari Learn Premium-nya. Kemudian saya juga mau menggarisbawahi, bisa dilihat, effort-nya seperti apa ketika kita menggunakan scripting secara manual. Kita nih 4 pertemuan ya 2 minggu, itu, menghasilkan game seperti, Flappy Bird. Nah, bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ketika saya mempraktekkan menggunakan, drag and drop antara aset playground dan aset, 2D game kit ya. Itu dengan satu pertemuan saja kurang dari sejam sudah bisa menghasilkan apa. Nah jadi, mohon teman-teman, bijak juga ketika ingin membuat gamenya, tentukan dulu gamenya, oke saya ini sekompleks apa, mungkin sebelum ke sana menentukan dulu interaksinya menggunakan apa, inputnya apa, scoring-nya bagaimana dan seterusnya, sehingga bisa terlihat kompleksitasnya. Lalu silakan diintip,
objek-objek yang sudah ada di 2D Game Kit sama di Playground. Kira-kira apakah sudah di-handle atau belum? Biasanya kalau yang input-input standar misalkan mouse, kemudian keyboard, kemudian pergerakan menggunakan, keyboard, anak panahnya, kemudian, WASD, spasi, dan lain-lain itu sudah di-handle oleh 2D Game Kit dan, Playground. Jadi menurut saya akan ya kalau belajar nggak masalah, cuman kalau, harus mengetikkan manual lagi agak itu ya, menghabiskan cukup banyak waktu gitu. Jadi, tadi yang, komparasi saya tadi, Flappy Bird yang sesederhana itu pun kita 4 kali pertemuan, seperti itu, skripnya banyak. Dibandingkan dengan yang, menggunakan Playground saat itu satu pertemuan sudah bisa menghasilkan game yang, playable gitu, sudah dapat dimainkan. Jadi silakan dipandai-pandai memilah apa yang sudah ada di Playground dan di 2D Game Kit, kira-kira apalagi yang perlu saya tambahkan dengan, skrip secara manual. Gitu Bapak? Ya bisa Pak. Ya betul Pak. Boleh boleh, boleh bisa. Mmm. Ya Playground dan 2D Game Kit. Ya betul Pak. Mmm. Nah, itu yang perlu disiapkan adalah, yang paling utama email email sekolah, eee nama, kemudian @sma berapa .schid biasanya ya email sekolah ekstensinya kan schid. Itu kalau sudah email sekolah udah langsung biasanya langsung di-approve, nggak sampai sehari langsung, di-approve. Dan siapkan juga, foto dari, kartu siswa ya, kartu pelajar. Cukup itu aja sih. Kecuali kalau ternyata tidak menggunakan email sekolah, nanti akan ada verifikasi lagi dari sana. Saya belum tahu sih verifikasi seperti apa, mungkin akan respondensi menggunakan email, cuman apalagi yang diminta dokumennya saya kurang paham, karena kemarin saya kan menggunakan email kampus langsung di-approve juga, ada ACID-nya. JetBrains Rider, mhm, iya, mhm, iya iya, itu menurut saya, patut dikejar Pak yang GitHub Student Pack ini karena yang bisa dilihat sendiri yang pernah saya tunjukkan di GitHub Student Pack tuh banyak ada belasan puluhan software yang kalau kita membayar tuh bisa mahal banget. Oh masih pending?
Kalau yang GitHub tuh Unity via GitHub juga, Pak. Iya iya. Nah, itu harusnya nggak lama kok, coba di-reply saja, kirim email lagi. Mhm. Betul. Ini Pak akses, pelajaran ya, jadi yang, Unity Learn Premium-nya. Itu siapa pun bisa akses kalau itu. Tapi hanya learn-nya saja, learn. Iya iya iya, sama-sama.